Presiden juga terlibat. Kapolri mengeluarkan keputusan yang sangat strategis dan berdampak sangat luas terhadap kewibawaan hukum. Harus melapor kepada Presiden. Bapak yakin Presiden tahu? Presiden pasti Harus tahu. Pasti tahu. Oke. Presiden pasti tahu. Kita bandingkan dengan TNI. Ya. Bagaimana Panglima TNI menurunkan kebijakan. Ketika itu dipandang berdampak kepada persoalan politik nantinya, pasti akan berkoordinasi dengan Depan, dengan Bais, dengan Wantanas, dan institusi lain. Nah, termasuk dengan Panglima tertinggi, Presiden. Kalau misalnya kita asumsikan bahwa Presiden tidak mengetahui, siapa yang kemudian menjadi backing? Apakah kekuatan-kekuatan lain atau Wapres? Ketika polisi ingin mengeluarkan satu kebijakan yang berdampak kepada polisi hanya melapor kepada Wapres, itu tidak mungkin. Panglima tertinggi Presiden. Ya, Wapres bukan wakil Panglima tertinggi, bukan. Sebagai seorang intel, cenderung pada asumsi yang mana? Nomor satu. Tahu? Tahu lah. Nggak mungkin Listio Sigit dalam posisi yang sekarang ini sangat terpepet gitu ya. Tuntutan rakyat, ada reformasi dan segala macam, kemudian juga semakin terbuka kesalahan-kesalahan dia. Kemudian dia berani mengambil langkah ini sendiri, itu bunuh diri. Justru selama ini rakyat, maaf, dipermainkan saja oleh Pak Prabowo. Betul. Komite reformasinya itu hanya gimmick. Prabowo cuma presiden omon-omon. Makanya sudah mulai banyak pihak publik semakin drop kepercayaan kepada presiden. Bisakah kita masih bisa berharap pada Pak Prabowo? Kalau bisa, dengan cara apa? Jangan pernah berhenti mengkritisi Prabowo. Kalau perlu kita demo, itu menjadi ketakutan dia. Itu akan memulihkan ingatan dia. Pak, ini batas gerak maju sudah sampai sini loh Pak. Nggak ada toleransi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Perpol 10 tahun 2025 membolehkan anggota aktif Polri untuk menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga. Sesuatu yang dalam putusan MK ditolak. Beberapa ahli hukum tata negara menyatakan ini sebagai sebuah pembangkangan konstitusional. Tetapi yang lebih dalam lagi yang harus kita pertanyakan adalah sesuatu di balik semua ini. Apakah Panglima tertinggi, Presiden tidak mengetahui? Kalau tidak mengetahui, berarti ada sesuatu yang harus coba kita gali. Dan kalau justru Presiden mengetahuinya, maka kita harus lebih menggali lagi dan lebih bertanya lagi. Dan untuk itu, Madilog kali ini menghadirkan seseorang yang kita tidak berbincang untuk gosip, tapi kita berbincang untuk mengetahui sesuatu yang berada di belakang semua ini. Dia adalah Pak Sri Rajasa, seorang mantan intel dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Selamat datang Pak Sri Rajasa. Apakah Perpol 10 tahun 2025 ini sebuah tantangan terbuka kepada Presiden Prabowo? Jelas, pasti. Karena kalau kita lihat ya kan, sudah jelas ya kan seluruh aturan turunan yang selama ini menjadi acuan maupun dasar dalam penempatan anggota polisi di jabatan sipil tidak berlaku lagi seusai keputusan Mahkamah Konstitusi tadi yang seperti dikatakan November kemarin kalau nggak salah. Ya. Artinya sudah final and binding. Kan? Tapi ketika tiba-tiba ya kan Kapolri menurunkan peraturan polisi ya kan, nomor 10 tadi. Ini kan merefleksikan satu bentuk pembangkangan atau bahkan mungkin pengkhianatan terhadap konstitusi. Dan lebih jauh lagi ya kan, ini pengkhianatan terhadap Undang Dasar 45 loh. Kan dasarnya putusan MK itu kan Undang Dasar 45 gitu loh kan. Nah, kalau kita melihat jauh, lebih dalam lagi, kita bandingkan dengan Mabes TNI lah, ya, dengan TNI. Ya. Bagaimana Panglima TNI menurunkan kebijakan. Ketika itu dipandang berdampak kepada persoalan politik nantinya, tentunya tidak sekonyong-konyong Panglima TNI sendiri terus mengeluarkan kebijakan. Tentunya pasti akan berkoordinasi dengan Depan, dengan Bais, dengan Wantanas, dan institusi lain. Nah, termasuk dengan Panglima tertinggi, Presiden. Nah,
Kalau sekarang ya Kapolri mengeluarkan keputusan yang sangat strategis dan berdampak sangat luas terhadap kewibawaan hukum, Ya. ya kan? Tentunya mekanisme ini harus dilalui. Kenapa? Selama ini kan mereka bangga di bawah presiden. Dia harus melapor kepada presiden gitu loh. Jadi sulit kalau dikatakan presiden tidak mengetahui langkah Kapolri ini, sulit, kan? Tapi kalau presiden tidak tahu, presiden wajib mengambil langkah, ya kan, untuk membatalkan keputusan tersebut karena dipandang inkonstitusional dan berkatakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Begitu menurut saya. Bapak dengan lugas menjawab, ya, ini sebuah tantangan. Betul. Hanya kemudian tadi Bapak juga mengatakan bahwa ada SOP. Kalau ini kita katakan asosiasikan dengan Panglima TNI tadi, Panglima TNI akan bertanya pada Dirhan, akan bertanya pada Wantanas dan sebagainya. Badan Intelijen Strategis. Itu terjadi juga pada Kapolri? Saya pikir harus, ya kan? Apalagi keputusan ini berdampak politis, ya kan? Berdampak kepada keputusan institusi tertinggi di hukum, yaitu MK, ya kan? Harusnya mereka lakukan itu, nggak mungkin Kapolri melakukan sendiri gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah Kapolri harus melaporkan kepada atasan yang paling tinggi, itu presiden selama ini kan. Nah, tapi kalau presiden juga nggak tahu, ini aneh gitu, buat saya aneh. Bapak yakin presiden tahu? Kalau kita bicara normatif ya, presiden pasti tahu, presiden pasti tahu. Kita anggap dulu asumsi pertama adalah Kapolri sebelum mengeluarkan Perpol nomor 10 ini sudah berkoordinasi dengan presiden. Ketika ini keluar dan presiden kemudian artinya memberikan lampu hijau, apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Ya, artinya kita bisa artinya mudah untuk dibayangkan ya. Ketika presiden pun tahu ya tentang langkah Kapolri yang inkonstitusional, artinya presiden juga terlibat gitu loh di dalam sebuah keputusan yang nyata-nyata itu bertabrakan dengan Undang-Undang 45, bukan hanya MK loh, terhadap Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, ini mesti kita pertanyakan, kenapa presiden bisa jadi seperti itu gitu loh kan? Artinya kan sudah keluar dari koridor janji presiden kan, mengamankan konstitusi, kedaulatan dan segala macam. Ini berbahaya. Dan ini kalau menurut saya ini sebuah alarm politik, hukum, ya kan, dan kedaulatan. Dan kita bisa pastikan reformasi Polri, rest in peace. Kalau presiden tahu, kita kan selalu yakin bahwa segala sesuatu itu didasarkan pada motivasi. Betul. Apa yang memotivasi presiden tahu bahwa ada pembangkangan konstitusional, pengkhianatan konstitusional kalau menurut Bapak, dan itu beliau biarkan? Ya, inilah satu indikasi ya kan, bahwa presiden sedang menyiapkan sebuah kekuatan yang power ya kan, dalam rangka mengamankan kebijakannya. Ya tentunya ya kan, akhirnya ke depannya akan terjadi pemerintahan yang otoriter dengan backup polisi. Dan lebih kalau menurut saya lebih bahaya daripada pasal Orde Baru, karena polisi juga mengemban tugas hukum. Artinya apa? Kriminalisasi akan terjadi ke depan ketika kelompok atau individu yang berseberangan dengan kebijakan presiden atau kepentingan presiden atau kepentingan kekuasaan. Ini bahaya. Jadi di balik ini semua ya kan akan muncul satu syahwat politik ya, syahwat kekuasaan, di mana kekuasaan ini boleh dibilang tidak bisa dikritisi. Artinya otoriter kalau menurut saya. Prabowo seorang yang sangat terpelajar membiarkan negara satu demi satu, selangkah demi selangkah mendekati despotisme. Betul. Bapak yakin sepanjang pergaulan Bapak, pengetahuan Bapak sebagai sesama tentara dengan Pak Prabowo? Ya jelas, karena gini, Prabowo berangkat dari sosok yang sosialisasi nilainya adalah di militer. Kan? Di situ sangat kuat sekali garis komando, ya kan, organisasi yang otoriter. Gitu. Dan ini melekatkan sosialisasi nilai itu. Nah, ketika sekarang dia jadi presiden, walaupun Prabowo sudah bersosialisasi dengan partai politik, gitu, tapi kan basic ya, sosialisasi nilai dasarnya itu tetap ada. Jadi kalau sekarang Prabowo menggunakan Polri untuk ini, artinya apa? Iya benar bahwa authoritarian personality di dalam diri Prabowo masih tetap kuat. Itu yang membuat selama ini desakan publik untuk segera digantinya Kapolri, dan itu berlangsung setahun yang lalu, dibiarkan oleh Pak Prabowo. Betul. Artinya Bapak menemukan benang merahnya tuh itu. Betul, ya kan.
Kalau misalnya Prabowo, kalau misalnya Prabowo sebagai presiden kemudian mencoba untuk membangun demokrasi di era reformasi ini yang nggak akan terjadi kan. Iya. Pembiaran terhadap polisi, ya kan. Terus kemudian pembiaran terhadap hal-hal yang bertentangan dengan semangat demokrasi ini nggak akan dibiarkan. Iya. Dilibas habis pasti. Tapi kalau kita lihat ya kan, ternyata memang ada hatinya benang merah. Bagaimana Prabowo membiarkan polisi menjadi kekuatan politik pendukung ya kan, kekuasaan. Nah, ini satu tanda-tanda bahwa masih kuat sifat otoritarian personalitinya presiden. Sifat ini apakah dibawa oleh Pak Prabowo sudah cukup lama? Karena kan kita juga dulu melihat bahwa Prabowo bagaimanapun seorang tentara, tetap seorang terpelajar dan demokrat. Atau pertanyaan saya adalah, itu merupakan sebuah, katakan saja, paparan dari Jokowisme. Artinya gini, ada kesamaan frekuensi antara Jokowi dengan Prabowo gitu loh, ya kan? Betul. Di dalam dirinya, yaitu tadi otoritarian personality di dalam dirinya gitu. Nah, kalau kita asumsikan seperti ini gitu ya. Padahal sebelumnya saya melihat ya banyak perubahan yang terjadi di dalam diri Prabowo dalam konteks perilaku politiknya kan. Lebih mau mendengar masukan, lebih bisa dikritik segala macam. Tapi kalau kenyataan seperti ini ternyata ini cuma kemasannya doang nih Pak. Dan gitu loh. Hanya untuk merebut konstituen gitu loh. Simpati lah ya. Iya, simpati. Seperti ini gitu loh. Pak, bisakah kalau begitu kita mengatakan bahwa, atau bukan begitu ya, pertanyaannya agak memojokkan kalau saya ubah. Apakah Bapak melihat bahwa peraturan nomor 10 tahun 2025 ini dilakukan secara terstruktur, sistematis? Jelas. Karena Kapolri harus ya kan mengeluarkan peraturan ini dalam rangka tadi itu ya kan, mendukung polisi menjadi super body dalam rangka mengawal kekuasaan negara. Artinya polisi, kalau kita bicara piramida kekuasaan, polisi harus ada di sini, Pak. Betul. Satu jalan itu tadi, dia harus menguasai semua institusi yang ada dalam bentuk pengawasan, kontrol, ya kan, termasuk juga tindakan-tindakan represif. Nah, kalau menurut saya itu, jadi sekarang ini polisi ingin menggantikan peran dua fungsi TNI pada masa lalu. Kalau kita bicara di piramida kekuasaan dulu kan di sini kan ada presiden sama militer. Nah sekarang digantikan oleh polisi. Nah Prabowo ada di sini, gitu loh. Prabowo menangkap keinginan Polri ini sebagai sebuah irisan untuk menguatnya kekuatan dia juga ya Pak? Betul. Artinya gini, pada kenyataannya gitu ya, siapapun dia ketika dia berkuasa ya kan, dia juga selalu merasa menikmati kekuasaan itu, kemudian ingin mempertahankan kekuasaan itu. Nah, hanya satu jalan, siapa yang bisa menjadi backup? Kalau militer udah jelas nggak mungkin. Polisi dalam ini. Nah, untuk itu polisi dibiarkan liar gitu ya. Entah dia menabrak konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, terserah. Yang penting dia bisa tampil sebagai sosok centengnya penguasa. Oke, Pak, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita dasarkan pada asumsi pertama. Presiden mengetahui. Sekarang kalau misalnya kita asumsikan bahwa presiden tidak mengetahui, bagaimanapun kan saya ingin bertanya sih, kalau presiden tidak mengetahui, apakah seberani itu Kapolri melakukan, saya ulangi, tantangan terbuka kepada presiden? Yang jelas begini, kita bicara asumsi ketika presiden tidak mengetahui. Gitu. Artinya ada konsekuensi keras yang harus diambil oleh Prabowo. Karena ini sudah yang kedua kali, Pak. Dilakukan pembangkangan artinya terhadap kekuasaan presiden juga. Gitu. Artinya apa? Presiden harus berani nih. Kalau perlu moratorium untuk polisi itu. Ya, kalau catatan saya dari Bapak bahkan 3, Pak. Pertama Bapak mengatakan dulu usulan Prabowo yang tidak diakomodasi oleh Polri. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika presiden membentuk tim Kapolri juga membentuk tim tandingan. Sorry. Ya kan sudah 3 kali pembangkangan dilakukan. Tapi kalau kita lihat kembali lagi begitu ramahnya Prabowo kan terhadap upaya-upaya yang boleh dikatakan pengkhianatan kan. Sehingga saya juga masih berpikir apa iya gitu ya Prabowo searif itu ya kan melihat persoalan yang mengancam dirinya gitu.
Ya tapi kalau memang betul gitu ya, kali ini tidak ada lagi konsekuensinya, nggak ada lagi pemaafan gitu. Harus diambil langkah. Paling tidak ganti Kapolri gitu loh. Ini udah Paling tidak. iya. Karena gini Pak ya, ini Prabowo juga melakukan kesalahan-kesalahan secara etika loh kan. Iya. Bahwa kalau kita bicara kekuasaan kedaulatan berada di tangan rakyat, Iya. artinya apa ya kan? Prabowo harus mengakomodir tuntutan aspirasi rakyat yang selama ini berkembang, khususnya dalam konteks Polri. Gitu. Nah Prabowo juga mendiamkan, ya. Artinya juga Prabowo juga melakukan sesuatu yang artinya yang secara etika melanggar aturan-aturan tentang kehidupan berbangsa bernegara. Demokrasi ya. Iyalah, gitu loh. Demos Kratos. Demos Kratos kan. Jadi saya pikir begini, kalau terjadi hal seperti ini, artinya begitu luas kewenangan polisi. Ya. Ini berkembang di masyarakat. Artinya polisi kita itu paling hebat di dunia. Polisi kita semua bisa dilakukan, semua bisa dikerjakan, kecuali tugas pokok, gitu, melakukan pengamanan Kamtipmas gitu loh. Itu nggak bisa, gitu loh. Ya begitu. Kan. Jadi terbukti sekarang ini kan bahwa ada sisi buruknya ketika polisi begitu luas ya powerful. Akhirnya apa? Ya kan? Kita bisa lihat bagaimana sistem keamanan kita kan amburadul. Dan polisi menjadi bagian daripada ya tadi pemerasan, intimidasi dan segala macam yang betul pelanggaran-pelanggaran kriminal. Oke. Pak, tadi Bapak entah sadar atau tidak mengatakan bahwa penggantian Kapolri itu paling tidak. Paling tidak. Jadi apa lagi sebetulnya yang masih bisa dilakukan dan mungkin lebih katakan saja lebih proporsional? Ya, yang jelas yang harus dilakukan selain tadi itu tadi ya, mengganti. Selain mengganti, artinya harus dilakukan moratorium kegiatan Polri sambil menunggu keputusan reformasi gitu loh. Karena apapun juga reformasi harus jalan terus loh kan, ya. Bukan juga reformasi harus dihentikan, tidak kan. Karena kalau tidak gitu ya, ini polisi akan menjadi liar. Dan saya pikir polisi akan menjadi bagian daripada polisi tidak menjadi bagian daripada problem solving, tapi polisi adalah bagian menjadi problem taking dalam dalam kehidupan bernegara ini. Bisakah Bapak menjelaskan apa yang Bapak katakan sebagai moratorium moratorium kerja kepolisian? Karena begini, beberapa waktu lalu saya dapat pencerahan juga dari Profesor Mahfud MD. Ada sebuah kota di Brasil yang polisi-polisinya bukan diganti. Mereka tidak mau melakukan sesuatu, melakukan hal apapun selama berapa kali 24 jam, dan yang terjadi adalah kota yang amburadul. Chaos gitu. Ya, chaos. Ya, maksudnya begini, dalam konteks moratorium ya, untuk kerja-kerja polisi kan yang selama ini dipandang memiliki kerawanan ya, terhadap demokrasi itu sendiri, kemudian terhadap terambilnya tugas-tugas dari institusi lain. Nah ini yang harus dihentikan dulu. Ya. Seperti misalnya tidak ada pergantian selama reformasi. Kemudian ya kan dihentikan ya kan semacam bukan proses pendidikan ya, maksudnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan ya yang berada di luar tugasnya polisi. Kan banyak seperti misalnya polisi ikut terlibat di dalam satgas pengumpulan pajak lah, apa segala macam. Itu harus dihentikan dulu gitu loh. Dia harus keluar dulu. Gitu. Pak, apakah yang Bapak katakan dengan moratorium ini katakan saja agak kongruen, agak sama dengan sebangun dengan idenya Pak Menkeu Purbaya. Ketika Pak Purbaya mengatakan bahwa kalau bea cukai bla 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 bla, saya akan bekukan. Apakah seperti itu? Ya, sama seperti saya kan. Cuma kegiatan-kegiatan yang ada kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat boleh tetap dilakukan. Tapi hal strategis harus dihentikan. Karena kalau ini dibiarkan, disitulah titik lemahnya reformasi. Nanti kita bisa lihat seperti apa gitu ya. Karena kalau kita lihat gitu kan, keputusan Kapolri ini juga artinya membuat terjadinya kejeburuan di kalangan ASN. Pasti ya, pastinya. Yang selama ini dia meniti jenjang dengan proses pendidikan segala macam, kemudian tiba-tiba datang perwira polisi kan gitu. Kami
tetap pada asumsi yang kedua nih ya, kita Ya, membicarakan ya, asumsi ya, yang kedua ya, bahwa Pak Prabowo tidak ya, tahu. ya, Aturan kita menegaskan bahwa Polri itu di bawah tidak berada di bawah Menteri Dalam Negeri, ya, tapi langsung di di bawah bawah Presiden presiden. dan Ya, mungkin ya, wakilnya. ya. Kalau Presiden tidak tahu, siapa yang kemudian menjadi backing? Apakah kekuatan-kekuatan lain atau Wapres? Ya, jelas kalau Wapres itu bagian daripada problem solving yang dilakukan oleh polisi. Kalau itu sejak dulu kan, itu warisan daripada bapaknya kan gitu, Iya. kalau Wapres kan. Tapi rasanya juga akan menjadi sebuah pelanggaran ketika polisi ingin mengeluarkan satu kebijakan yang berdampak kepada polisi hanya melapor kepada Wapres, itu tidak mungkin. Kan? Karena gini, kewenangan itu tidak bisa dilimpahkan kepada Wapres. Kewenangan itu menjadi otoritasnya Presiden sebagai atasan langsung polisi. Kalau di tentara sebagai panglimanya. Karena Wapres bukan wakil panglima. Oke. Dalam konteks ini kan, Iya. panglima tertinggi Presiden. Presiden. Ya, Wapres bukan wakil panglima tertinggi, bukan. Begitu juga di polisi, kalau menurut saya itu. Jadi kalau bicara soal Gibran, itu kita nggak, itu pertanyaan yang mudah dijawab gitu, dan itu sudah publik sudah tahu bahwa mereka Gibran itu bagian daripada polisi itu sendiri. Kalau misalnya Gibran bisa kita katakan bukan faktor, siapa yang kira-kira membuat Polri, kepolisian, atau mungkin Kapolri lah dalam hal ini sebagai persona, itu merasa punya merasa yakin, merasa aman dan lain sebagainya untuk melakukan hal yang membangkang konstitusi ini. Ya, kita kan bisa tahu Pak, ya kan selama ini kan siapa. Kita sekarang ini ada bayang-bayang kekuasaan shadow, kan shadow power yang dipegang oleh Jokowi. Nah, saya melihat ya kan Sigit ini masih merasa yakin bahwa kendali kekuasaan Prabowo itu masih di tangan Jokowi, makanya dia berani. Ini kita asumsi Prabowo nggak tahu gitu. Iya. Nah, dia dan juga Sigit juga yakin bahwa ketika saya ambil langkah ini pasti bisa diredam oleh Jokowi. Kalaupun Prabowo marah. Iya. Contohnya kasus ijazah palsu. Iya. Ini jelas-jelaskan sesuatu yang kasat mata kan. Tapi kan Prabowo tetap diam. Karena itu tadi ada bayang-bayang kekuasaan yang mampu meredam otoritas yang original, otoritas yang sah gitu loh. Nah ini pun seperti itu. Saya yakin juga seperti misalnya kemarin reformasi kan, tiba-tiba muncul. Jadi polanya sekarang dimunculkan dulu, baru ditekan gitu loh. Jadi tidak artinya apa? Tidak dikoordinasikan. Kalau dikoordinasikan dulu mungkin akan terjadi perdebatan ya. Jadi oke, naikin dulu. Nanti ini yang tanggung jawab. Tekan sini. Jadi Presiden sudah beberapa kali termasuk hal ini, kalau kita asumsi ya Prabowo tidak tahu, di fight accompli. Betul, di fight accompli kan. Di fight accompli. Nah sebetulnya inilah kalau kita sebut bahwa Presiden ini hanya memiliki kekuasaan minimalis, kan sedih Pak kita begitu kan. Pak, mengingat sifat Pak Prabowo, orang kan meskipun berubah selalu punya sifat genuine. Apakah beliau sedemikian rela, ikhlas di fight accompli berkali-kali bahkan? Jadi begini, ada satu mungkin kalau saya nggak salah, ada satu kepribadian Prabowo. Ketika dia berhadapan dengan seseorang yang pernah dia berhutang budi, Prabowo nggak berani. Nah, ini terjadi sekarang terhadap Pak Harto waktu itu segala macam dan banyak. Prabowo akan loyalitasnya kadang-kadang irasional juga gitu. Nah, ini terjadi. Kadang-kadang irasional juga. Artinya gini, ya artinya kan tidak rasional kan. Ketika kita lihat sekarang ini, loyalitasnya terhadap Jokowi kan luar biasa, Pak. Karena apa? Karena dia merasa hutang budi, gitu loh. Ini yang sangat sekali rawan, gitu, buat kepribadian Prabowo dalam memimpin bangsa ini. Gitu. Artinya tidak bisa persoalan yang sangat individu kemudian terjadi korban adalah negara gitu loh. Prabowo membentuk komite reformasi. Kemudian ada ada manuver seperti ini dari Pak Sigit, dari Kapolri. Jadi apakah Pak Prabowo mau dianggap oleh publik bahwa komite reformasinya itu hanya gimmick? Hari ini sudah terjadi, Pak. Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat oleh Prabowo? Prabowo tidak bersikap apa-apa.
Kan hari ini sudah terjadi bahwa Prabowo cuma presiden omon-omon dan jargon itu semakin diangkat dan juga jangan salah Pak, yang ngangkat juga termul juga akhirnya, ya kan? Yang kemudian tersudutkan adalah Prabowo, tapi juga Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa. Dibiarkan itu terus berjalan. Bahkan Mahfud MD sudah mengatakan, kalaupun keberhasilan paling 60% paling tinggi itu. Itu kan artinya kan bukan sebuah keberhasilan Pak, kalau seperti itu. Ya kayak gitu lah Pak, kondisi sekarang ini. Makanya sudah mulai banyak pihak publik ya, semakin drop kepercayaan kepada presiden. Nanti apalagi kalau kita lihat kasus IMIP. Apa langkah selanjutnya? Kita lihat aja. IMIP Morwali. Iya. Jadi itu tadi pencitraan Prabowo ini sangat riskan, artinya berisiko. Ketika Prabowo hanya berani mengungkap kasus besar, tapi penyelesaiannya nol gitu loh. Pertamina juga sama, banyak yang lain. Jadi jangan kita menempatkan Presiden Prabowo berhasil dalam penegakan pemberantasan korupsi, enggak. Ya kan? Hanya di permukaan. Yang sekarang kan tuntutan rakyat kan nggak sejauh karena situasi sudah begitu buruk ya. Rakyat menginginkan sampai ke akar-akarnya persoalan. Tapi nggak ada. IMIP kita lihat aja Pak. Seperti apa kejadiannya gitu loh. Bahkan sekarang udah mulai lupa orang. Bahkan ada semacam pesan politik yang disampaikan Prabowo melalui rekaman telepon antara Sapri dengan Prabowo. Ya. Itu sangat jelas sekali. Udahlah. Kalau Cina kita jangan inilah, kita harus menjaga hubungan baik. Itu kan ada pesan politik di situ. Udah, lu jangan bicara-bicara IMIP lagi dah. Kita mesti jaga kepentingan Cina, kan begitu. Kan mengerikan. Sekarang akhirnya berhenti. Itu juga jadi persoalan Pak, karena gini, selama ini apa yang dilakukan Pak Sapri bagi sebagian rakyat lah ya. Itu adalah kepanjangan tangannya Pak Prabowo. Betul, ya. Betul ya. Ketika misalnya IMIP itu dibongkar, orang melihat bahwa ini dibongkar Prabowo. Betul. Iya. Ketika terjadi telepon itu yang kita nggak tahu ada sebagian orang mengatakan itu AI lah dan sebagainya. Pesannya adalah pesan yang membingungkan kita. Jadi sebetulnya bagaimana sih? Apakah Sapri itu bagian dari Prabowo atau bukan? Iya betul. Jadi kita perlu tahu juga nih hubungan Prabowo dengan Sapri ini. Ini on off. Kadang akur, kadang ribut, kadang ribut gitu. Nah, tapi dalam konteks IMIP memang sebagian orang mengatakan bahwa ada pernyataan yang terlalu overlapping gitu. Bukan overlapping, artinya terlalu maju. Ya tadi ketika Pak Sapri mengatakan bahwa bandara itu ilegal, ternyata kan dibantah kan bahwa itu punya izin. Yang sebetulnya ingin dikatakan bahwa ini berpotensi terjadi kegiatan ilegal. Tapi kalau kita mau jujur lagi, ada pelabuhan yang lebih parah di sana, ya kan? Bagaimana kita kehilangan nikel kita, itu triliun Pak. 5,3 juta ton katanya. Bahkan ada data Januari sampai September 2025 ini di bawah kekuasaan Prabowo, ya. Terjadi perbedaan data ekspor dan impor yang Cina. Itu perbedaan apa? 626,6 miliar dolar, 91 triliun perbedaannya. Gila kan? Itu bukan perbedaan namanya. Artinya yang dikirim ke sana lebih di sini datanya kecil. Tapi diterima Cina besar, gitu loh. Ada perbedaan sampai 91 triliun. Siapa itu? Kalau bukan mereka yang main, gitu loh. Kan mengerikan. Jadi pelabuhan, kalau bandara Cina memang betul. Sampai hari ini saja makanan-makanan untuk pekerja Cina itu didatangkan dari sana. Itu kan sama juga penyelundupan. Untuk hal kecil aja kita lihat seperti itu. Nah, tapi sekarang persoalannya berhenti kan, gitu loh. Nggak ada lagi. Coba kita lihat ke depan. Nggak ada lagi yang nyinggung itu. Padahal itu bukan persoalan kecil buat negara ini, buat bangsa ini kan. Pak, kita kembali ke urusan yang ini ya Pak ya. Urusan Polri ini. Apa yang dilakukan Kapolri kan banyak orang mengatakan ini menjerumuskan Polri ke jurang. Betul, betul. Kalau urusannya adalah institusi, apakah Pak Prabowo tetap akan membiarkan ini terjadi? Ya kalau kita bicara pada asumsi yang pertama, tentunya ya kan, ini akan dibiarkan bergulir. Karena memang Prabowo membutuhkan, ya kan, Kapolri menjadi signal power di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini demi kepentingan kekuasaan Prabowo, gitu loh. Tapi jangan lupa, gitu ya, bahwa di dalam tubuh Polri juga tidak solid, gitu loh. Masih banyak polisi yang otaknya waras, gitu loh. Tidak menginginkan ini terjadi, gitu. Ini harapan atau data? Bukan. Ini fakta, gitu. Jadi
keberadaan Sigit itu juga apa namanya, sesuatu yang dikatakan ancaman buat personel Polri lain gitu. Seperti itu kondisinya. Jadi presiden harus tahu juga gitu bahwa polisi juga tidak solid. Beda sama militer waktu itu. Kalau polisi ketika nanti satu saat nanti bisa meledak juga. Pak, ketika misalnya kita berasumsi bahwa kita tidak bisa berharap ada perbaikan atau teguran dari presiden, yang bisa kita lakukan adalah berharap pada rakyat atau wakil rakyat. Betul. Nah, nggak bisa. Tapi gini, sepanjang yang tadi Bapak akan katakan juga, wakil rakyat juga kan diam saja. Dia bahkan. Apakah Kapolri sudah melakukan mitigasi sebelumnya pada mereka? Pasti DPR. Pasti jelas. Kita lihat berangkat dari mereka ajukan rancangan undang-undang ke DPR. Itu nggak ada hambatan dari DPR. Artinya apa? Ya kan welcome DPR menerima rancangan undang. Artinya juga dia juga akan welcome menerima ini gitu. Karena ini kan sebuah kebutuhan untuk memenuhi rancangan undang-undang. Anak undang-undang yang memberi kewenangan lebih luas kepada Polri kan gitu. Dan ini di backup sekali. Kita tahu bagaimana Ketua Komisi 3 mengatakan, wah, kalau polisi tidak lagi di bawah presiden itu mengkhianati amanat reformasi. Gila. Itu reformasi kayak Al-Quran apa? Kan gitu kan. Enggak. Dan nggak ada pula sebetulnya amanat awal reformasi. Iya, bahkan itu justru, mungkin bagian dari pembengkokan reformasi. Nah, itu juga. dia. Artinya apa ya kan, bahwa DPR juga sudah kemasukan angin gitu kan. Nah, termasuk dengan hal ini. Karena memang selama ini ya kan, lobby-lobbynya polisi ke DPR kuat banget kan. Beda sama lobby tentara. Karena mereka punya kemampuan logistik. Apa yang bisa diperbuat rakyat? Karena bagaimanapun katakan saja DPR yang wakil rakyat ini capnya tidak melakukan apapun yang rakyat inginkan. Ya sekarang begini kan, kita melihat ya kan. Sekarang inilah saatnya mahasiswa harus bersuara. Gitu. Selama ini mahasiswa selalu diam ketika pelanggaran Jokowi muncul ke permukaan. Hanya bicara, saya bukan karena saya TNI ya, tapi begitu TNI masuk mereka sangat kencang sekali, ya kan? Mengkritisi TNI. Nah sekarang mahasiswa nih sebagai ujung tombak dari sebuah perubahan, dia harus bergerak, Pak. Jangan menunggu, ini negara dalam keadaan bahaya gitu. Ya. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa DPR mungkin sudah masuk angin, apakah kita dengan sedih harus mengatakan mungkin juga masih masuk angin? Itu yakin saya. Jadi kalau dulu ya kan pendekatan kepada mahasiswa. Ini dalam konteks intelijen ya. Betul, Pak. Ketika misalnya akan terjadi demo ya kan. Masa itu Pak Beni dipanggil tokoh-tokohnya. Dia loh. Ya kan? Untuk meredam yang terjadi. Tapi hari ini dipanggil, tapi dikasih amplop gitu kan. Dan itu Rocky Gerung juga bilang. Rocky Gerung juga? Iya, Rocky Gerung mengatakan itu. Ya. Jadi sulit gitu. Saya bilang, Bang, bagaimana mahasiswa kok selalu diam ketika melihat persoalan-persoalan sangat krisis ya di negara ini. Nah, yang terjadi itu gitu loh. Pak, dalam gaya bahasa itu ada yang namanya pars pro toto, sebagian untuk seluruh. Apakah yang tadi Bapak katakan itu sebetulnya hanya pars pro toto tadi? Bapak mengambil sebagian mahasiswa yang sudah masuk angin, kemudian menempelkannya buat seluruh mahasiswa? Ya, saya yakin begitu. Jadi inilah yang dikatakan pola penggalangan terbatas ya. Jadi kita ambil tokoh-tokohnya, kan? Kemudian mereka masuk dalam orbit kita, kemudian mereka disebar lagi untuk memberikan pengaruh. Cuma saya masih yakin masih ada kelompok-kelompok mahasiswa yang artinya gini, berani untuk menyuarakan ini. Gitu. Seperti ada aliansi mahasiswa Nusantara, Pak. Saya sempat bicara. Nah, mereka siap untuk terjun ke lapangan bersama-sama rakyat dan melakukan perubahan. Karena tanpa mahasiswa kita sulit, karena sejarah ini mengatakan ya, semua perubahan besar dalam kehidupan politik nasional selalu ada mahasiswa di depan. Nah sekarang kita tunggu nih mahasiswa ini untuk berbuat ketika negara sudah seperti ini gitu loh. Kalau cuma kelompok oposisi, forum itu nggak bisa. Dan sampai hari ini pun mereka tidak punya figur sentral kok. Oposisi ini coba siapa? Nggak ada. Nah, itu satu kelemahan. Saya selalu bicara sama mereka. Kita harus punya figur sentral. Nggak bisa enggak. Kalau cuma begini nanti selalu terjadi aksi-aksi yang sporadis. Gitu. Apakah masih kita bisa berharap sementara banyak katakan sajalah
kesimpulan, banyak pemikiran bahwa mahasiswa sekarang sudah banyak berubah dari sifat genuine mahasiswa Iya. masa lalu. Ya, memang perubahan itu ada, tapi saya masih berharap karena hanya dengan gerakan mahasiswa inilah ya kan, perubahan itu akan terjadi kan. Dan saya masih melihat ada kelompok mahasiswa yang di dadanya masih merah putih tanpa terkontaminasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada sekarang ini, atau tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang ada sekarang ini. Contohnya kayak kasus Jokowi, mahasiswa sedikit sekali kan, Iya. yang menyuarakan itu. Tapi kali ini ya mudah-mudahan, ya. Karena mungkin ini sudah terjadi akumulasi kan ancaman. Kalau misalnya ini memang sebuah persekongkolan, menurut Bapak siapa yang masih berada di luar persekongkolan ini? Ya kita ini. Ya, saya yakin. Makanya ada kelompok mahasiswa yang masih seperti misalnya, kalau nggak salah saya waktu itu Aliansi Mahasiswa Nusantara dengan masanya begitu banyak juga mahasiswa ini. Dan masih sekarang masih murni, masih bersih, ya kan. Tapi memang kalau kita melihat figur-figur yang ada ini sekarang, kita juga kadang-kadang tanda tanya juga. Ini di mana dia posisinya kan? Hari ini di mana ya kan? Karena bukan hanya 2 kaki nih, ada cap kaki 3 juga ada. Iya, Ya kan? betul. Mengerikan sekali kan. Contohnya nanti kita lihat aja nih persoalan polisi. Kalau saya sih kemarin dapat masukan, bagaimana nih? Ya, ini purnawirawan TNI kan. Nah, sebelum saya mau podcast di Madilog. Hajar Bang. Nah, gitu kan. Artinya, Kita purnawirawan. iya, ini purnawirawan banyak. Mungkin purnawannya Pak Sunarko kali. Bukan. Ini di luar konteks aku pernah oposisi ya, Iya. teman-teman bilang begitu kan. Artinya ada keresahan mereka. Artinya mereka juga mungkin punya pengalaman dulu. Artinya gini, berangkat dari kesalahan mereka pada masa lalu mungkin ya. Iya. Jangan lagi terjadi seperti itu gitu loh. Ya, Iya. ya seperti itulah. Artinya mereka juga maksudnya gini, akan berbuat lah ketika ada ujung tombak yang bergerak. Nah ini mahasiswa nih, ini nggak bisa buruh nggak bisa. Sejarah mengatakan itu, semua perubahan di depannya mahasiswa, nggak ada yang lain. Nah, kita lihat aja nanti. Atau apakah karena di seberang sana juga menyadari bahwa ujung tombak perubahan adalah mahasiswa, Ya. maka dari awal mahasiswa sudah Kalau itu jelas, kalau itu jelas, ya kan? Kenapa mahasiswa hari ini sepertinya terpecah belah? Ya karena itu tadi peran geng Solo. Ini geng Solo ini bahaya, lama-lama saya melihat ini pemecah bangsa ini. Bangsa ini terbelah sekali udah. Ya. Nanti kita lihat bagaimana ketika polisi melakukan, masih ada saja pembelaan dari kelompok-kelompok masyarakat ini terhadap upaya-upaya Polri ini yang jelas-jelas menabrak konstitusi kan, berkhianat terhadap konstitusi. Kalau nggak boleh dibilang makar gitu ya terhadap konstitusi. Masih aja ada gitu. Yang saya heran. Nah itulah hebatnya geng Solo begitu membelah bangsa ini menjadi kacau balau. Pada saat MK mengeluarkan putusan di bulan November itu, kita juga melihat di media sosial kan banyak sekali profesor, mereka kaum akademisi yang bersuara sebaliknya dari apa yang dinyatakan oleh MK. Iya, itu memang ada yang mengatakan bahwa artinya gini, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini tidak berlaku surut, Iya, betul. Segala macam. Itu kan upaya mempengaruhi keputusan, sehingga akhirnya banyak publik yang bias dalam mencerna putusan apa. Nah, itu kan salah satu upaya juga. Siapa mereka yang menyatakan itu? Padahal kan tidak perlu lagi ditafsirkan putusan MK itu sebetulnya kan. Final and binding. Iya jelas. Bahwa semua aturan polisi itu tidak berlaku lagi yang menyangkut putusan ini kan jelas. Pak begini, apa sih sebetulnya yang paling menjadi katakan saja inti atau dambaan atau target dari aparat keamanan ketika memasuki peran-peran sipil itu? Apakah stabilitas, kontrol informasi, atau mungkin pengaruh politik? Satu ya. Luxury. Oke. Ya. Kedua, ya kan, tadi membangun kekuatan di luar institusinya. Ketiga tadi, ya kan. Ya. Ketiga, ya siap untuk menjadi backing daripada kekuasaan. Ya. Itu aja. Dan jangan selalu kan, apalagi di polisi ada sisi setoran juga, jangan main-main. Ketika mereka ditempatkan di institusi sipil basah, ada yang kompensasi apa namanya itu kalau baik keuntungan yang balik tuh
Oh, Iya. kickback. Kickback ada ya. itu, nggak mungkin nggak gitu loh. Iya, Ada. iya, iya. Jadi inilah sambil menyelam minum air gitu ya. Ya. Jadi banyak keuntungan-keuntungan yang diambil dengan akhirnya yang dirugikan negara dan rakyat gitu. Mereka bilang masa bodoh. Oke, Pak, begini. Tadi kan kita sudah membahas dua kemungkinan, Ya. dua asumsi. Asumsi Ya. presiden tahu dengan Ya. bla 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 konsekuensinya, dan asumsi presiden tidak tahu. Bapak sendiri sebagai seorang intel cenderung pada asumsi yang mana? Nomor satu, Tahu. tahu lah. Nggak, sekarang begini kan, nggak mungkin Listio Sigit dalam posisi yang sekarang ini sangat terpepet gitu ya. Tuntutan rakyat, ada reformasi dan segala macam, kemudian juga semakin terbuka kesalahan-kesalahan dia. Kemudian dia berani mengambil langkah ini sendiri, itu bunuh diri. Tapi ada kekuatan besar yang membackup Sigit untuk menjadi berani. Ini kan, ini keputusan, orang bodoh juga ngerti kan, gitu. Iya. Ya kan? Kok bisa beda gitu loh, ya kan? Dengan putusan tertinggi, kan aneh kan jadinya kan. Artinya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Sigit. Tapi ketika pelanggaran itu mendapat legitimasi dari kekuasaan, ya selesai udah. Aman ya. Aman. Biar udah kepalang jelek, namanya kan jelek sekalian ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan dipecatin gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi jangan-jangan ini saling menyandera nih gitu. Antara presiden dengan Kapolri kan gitu kan. Iya kan? Ya kan? Oke, saya nggak pecat. Timbal balik gitu. Saya pikir begitu. Dan buat Prabowo sendiri kan merasa nyaman ketika polisi berada di keteknya dia gitu, di ketiak dia. Artinya apa? Dia tidak bisa nggak bakalan dimain-mainin lah ya. Dijatuhkan secara hukum gitu kan ya. Dan dia bisa mengkriminalisasi orang-orang yang dia nggak suka kan gitu. Nah, ketimbang dia harus dekat dengan tentara. Tapi tentara hanya diakomodir, ya ikut-ikut kegiatan lah. Tidak akan tentara masuk ke ranah politik. Tentara sudah ada MBG lah. Iya, ada MBG, ada Agrina segala macam. Walaupun itu juga benar gitu. Pak, apa yang bisa membuat Pak Prabowo, maaf banget, kita asumsikan seperti tadi ya, ini asumsi ya, kembali ke jalan yang lurus. Apa yang bisa kita coba tarik dari beliau? Ya itu tadi kan, kita jangan segan-segan untuk mengkritisi presiden. Karena gini, jangan sampai presiden istilahnya kalau orang Medan surdewe gitu ya. Oh betul. Ya enak sendiri. Merasa enak sendiri, artinya nggak ada apa-apa nih gitu. Jadi harus terus-menerus dikritisi, jangan lepas gitu loh. Jadi sekarang ini orang jangan tabu untuk mengkritisi presiden ketika memang presiden sudah waktunya untuk dikritisi. Artinya Pak, ini batas gerak maju sudah sampai sini loh Pak. Nggak ada toleransi lagi, harus begitu gitu loh. Ya. Untuk mengembalikan ingatan dia gitu loh, oh iya. Siapa yang bisa melakukan itu ketika semua mahasiswa juga kata Bapak mulai letoy? Maka dari itu, ini kan Madilog, ini podcast terkenal harus melakukan itu kan. Iya, ini saya bilang Madilog ini sekarang jadi sentra perlawanan. Dan karena bukan apa-apa, banyak orang dengar gitu. Banyak orang dengar dan banyak orang yang terpacu. Jangan bikin kami surdewe juga. ini kenyataan. Jadi dialog-dialog seperti ini gitu ya, nggak perlu aksi-aksi. Prabowo itu suka kaget-kagetan kalau mendengar itu. Yang penting bagaimana ini bisa tersampaikan kepada beliau. Kan saya bilang tadi kan, kenapa Prabowo selalu terlambat kayak kasus kemarin, masalah bencana. Yeah. Terus Agustus juga gitu ya. Ternyata saya melihat ada 3 hal di situ. Satu, faktor Teddy. Yang selalu sangat selektif, ya kan, mencari informasi untuk sampai ke presiden. Sementara Teddy tidak punya pengalaman, tidak punya wawasan tentang berbagai hal, sehingga yang dia anggap tidak patut masuk sebetulnya itu yang harus masuk gitu loh. Nah ini kerawanan. Yang kedua, culture komunikasi di dalam inner circle-nya Prabowo. One way. Sulit di sana untuk seorang menyampaikan saran masukan kepada presiden. Jangan harap. Yang ada dari atas ke bawah. Iya. Dari top down. Gitu. Ketiga, ya tadi operasi galis dalam Jokowi sudah bermain gitu sekarang ini. Harusnya kan KSP juga di situ ada, ya. Ya. Tapi KSP bagian daripada mereka gitu, sulit jadi. Wah, ya gimana kan? Iya sih. Ya, bahkan kalau kita lihat berapa kali terjadi blunder, ya kan? Bahlil bilang listrik sudah nyala, itu kan merusak banget. Terus kemudian siapa lagi tuh? Kepala BNPB juga bilang bahwa yang menyedihkan itu hanya di medsos. Tapi udah minta maaf deh. Alhamdulillah. Nah,
ini jangan kita anggap sesuatu yang terjadi begitu saya bilang saya lihat enggak. Ini adalah bagian daripada grand strategi Jokowi untuk melemahkan Pak, presiden. urusan yang kedua tadi Bapak Ya. mengatakan bahwa komunikasi hanya one way. Iya. Apakah itu karena justru yang di bawah sangat feodal sehingga kemudian Betul. mereka betul, atau Betul. Prabowo-nya sendiri yang Betul. membuat Dan enggak, artinya gini, ya mungkin saya yakin Prabowo juga. Jadi dari dulu itu kan. Ini sekarang kan yang dibawa sama presiden kan orang-orang dia yang dulu. Iya. Yang bekerja sudah sekian lama dengan Prabowo sebelum jadi presiden. Iya. Nah, itu bentuk komunikasi begitu. Jangan harap Prabowo ngomong terus dia nyampaikan cara atau pendapat, jangan harap. Selama ini kan kita tahu bahwa aktivis-aktivis kayak Rocky Gerung, Iya. kemudian ya kita sebut Mas Saganda, kemudian siapa? Egy Sujana itu berada di, bahkan Hariman Siregar berada di sekeliling Prabowo. Kalau kita melihat hal seperti ini, apakah mereka tidak melakukan apapun atau justru yang kedua tadi karena one way? Iya, itu tadi. Jadi memang ketika dia berada di lingkungan Prabowo, belum tentu dia bisa setiap saat berdialog dengan Prabowo, belum tentu. Gitu loh. Iya. Karena sangat dibatasi sekali. Bahkan Sapri sendiri juga kadang-kadang kesulitan untuk berbicara empat mata. Oke lah, gagasan mereka bagus, tapi belum tentu masuk. Gitu loh. Ini kendalanya di sini. Makanya saya bilang adanya sumbatan komunikasi antara Prabowo dengan pihak lain. Ya, faktornya tadi, Teddy, kan, culture yang seperti itu, kemudian geng Solo. Nah, ini hambatan ini, ya artinya sesuatu yang sebetulnya kalau kita diamkan akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat merugikan Prabowo dalam konteks sebagai presiden. Jadi boleh Saganda masuk dalam lingkaran Prabowo, tapi saya yakin tidak bisa setiap saat apa yang menjadi gagasan mereka masuk ke Prabowo. Nggak bisa. Kalau kejadiannya seperti ini, bisakah kita mengatakan bahwa justru selama ini rakyat, dipermainkan saja oleh Pak Prabowo? Betul. Ya kita lihat aja, berapa banyak tuntutan rakyat selama ini. Ya, masalah ijazah Jokowi, masalah polisi, dan masalah lain-lain. Selesai? Nggak selesai. Bahkan justru terjadi sebaliknya, ya kan. Ada upaya mempermainkan. Seakan-akan iya, tapi enggak gitu loh. Yang terjadi seperti itu gitu loh. Ini kan rawan kan seperti ini. Bahkan kita mesti tahu loh, Prabowo nggak pernah pegang handphone. Sama sekali, yang pegang Teddy. Atau yang lain. Artinya yang masuk pun bisa disaring ya? Itu dia Kak, gitu loh. Itu dia. Bagaimana caranya untuk meyakinkan Pak Prabowo untuk juga pegang handphone? Bukan, persoalannya Prabowo nyaman dengan situasi ini. Kenapa coba ya? Karena Teddy itu tahu bahwa Prabowo itu tidak bisa mendapatkan informasi sangat sensitif tiba-tiba, kemudian dia akan emosional. Nah, sekarang ini informasi sangat sensitif mungkin dijegal sama Teddy, tapi kan dampaknya jadi bom waktu gitu loh ya. Dibuat Prabowo nyaman, seolah tidak ada apa-apa. Ya kan? Kayak kasus 17 kan begitu juga. 17. Ini yang paling krusial tuh yang kemarin Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara itu. Iya, coba bayangin. Sampai seperti itu. Gitu loh. Prabowo tahu sudah seperti sekarang. Tapi juga begitu Prabowo mengunjungi sana juga artinya tidak ada keputusan-keputusan besar yang diambil. Artinya penerapan status bencana nasional. Ya. Kan saya kan pernah di BNPB kan. Artinya kalau bicara konteks bencana di 3 provinsi itu udah masuk ya. Di mana daerah tidak mampu menangani. Iya. Artinya itu adalah persyaratan paling penting. Iya. Artinya pemerintah pusat harus ambil alih dan harus dibuat kayak semacam BRR gitu ya. Iya. Ini nggak ada sama sekali, kan? Pembiaran, bahkan Mujair Manap bilang sudah terjadi kematian bukan karena bencana tapi karena kelaparan. Bisa jadi. Kemarin juga kalau misalnya nggak ada BRR juga kami juga waduh kacau banget. Saya kan ngalami sendiri tsunami saya ngalamin. Iya. Bagaimana terisolasinya. Ya kan daerah-daerah Afrika sekarang sebaran bencana ini dampak lebih luas daripada tsunami. 50 kabupaten katanya. Dulu kan tsunami 8 kabupaten. Iya, cuma pantai barat. Iya. Sekarang lebih luas dan tingkat kerusakan lebih parah. 25 tahun kalau diserahkan ke daerah belum tentu bisa kembali tuh. Kacau. Nah, presiden tenang aja. Bahkan presiden ke luar negeri pula lagi. Apa itu? Ini sudah jangan salah kan. Khusus Aceh ya kan. Ini rawan. Bisa memicu separatisme lagi nanti. Udah mulai muncul kok. Pasang bendera segala macam. Muncul. Pak Prabowo apakah
sudah melihat apa namanya fakta itu? Kan saya Ya, tidak bisa mengatakan ya, fakta-fakta. ya, Adakah ya, fakta itu? ya. Ya jelas. Waktu kunjungan kemarin ke Aceh, kan dia dapat masukan langsung. Iya. Bahkan waktu itu saya mendapat bisikan dari think tank mereka ya dalam hal ini untuk menyampaikan kepada Mujair Manap ketika nanti jumpa Pak Prabowo bilang minta bantuan. Tapi saya sampaikan ke Mujair Manap, tapi entah disampaikan atau enggak saya nggak tahu. Cuman masalahnya kalau seperti itu kan artinya Prabowo nggak ngerti apa-apa. Kan harus gini, kalau bantuan harus diminta dan bisa Iya, iya, kacau iya, kan, iya. kacau gitu ya, kacau. Artinya tidak. Kalau saya mikirnya begini sih kan, Prabowo tuh nggak pernah berada pada posisi sebagai rakyat, nggak pernah. Selalu enak terus hidupnya, nggak pernah sekalipun dalam hidupnya, nggak pernah. Saya khawatir dia nggak peka terhadap persoalan yang paling mendasar yang diderita rakyat. Tidak peka terhadap penderitaan gitu. Iya, iya. Sekarang kita lihat perjalanannya, selalu kan enak di luar negeri, nggak pernah jadi rakyat, nggak pernah. Selalu jadi anak pejabat. Susah. Nah itu kan bukan hal yang apa ya? Itu kan sosialisasi nilai sejak kecil, gitu. Sudah tertanam dalam dirinya. Bisakah kita masih bisa berharap pada Pak Prabowo? Kalau bisa, dengan cara apa kita mencoba Ya. menarik kembali Pak Ya. Prabowo bergabung bersama rakyat? Ya itu tadi kan, satu hal ya. Jangan pernah berhenti mengkritisi Prabowo. Kalau perlu kita demo, itu menjadi ketakutan dia. Itu akan memulihkan ingatan dia bahwa dia ini presiden yang harus cuma itu aja, nggak ada yang lain. Jangan harap masukan dari lingkungannya, nggak bakal diterima, betul. Dia sebenarnya dia anti kritik, tapi ketika ini datang dari publik dan dia merasa sebagai presiden, nah dia baru merasa. Contohnya kasus pernah terjadi waktu soal putusan MK tentang batas usia itu kan. Yeah. Tiba-tiba kan DPR kencang untuk menolaknya. Yeah. Marah dia. Kalau di demo kan berhenti. Yang batas usia apa tuh? Yeah. Akhirnya si ini nggak masuk. Betul. Kaisang, ya kan? Yeah. Nah, termasuk ke demo tentang pemangkasan anggaran, bisa kan? Demo gede-gedean, berhenti. Tidak teruskan. Jadi kita ini sekarang sebagai rakyat hanya punya satu itu senjata. Iya. Demo dan kritisi yang sekeras-kerasnya, nggak masalah. Kita harus berani itu. Dan rakyat harus menyadari itu. Menyadari bahwa hanya itu satu-satunya senjata mereka. Iya, hanya itu satu senjata mereka. Dan itu saya sudah bicara dengan banyak pihak yang mereka yang dekat dengan Prabowo. Sebenarnya dia sendiri tidak bisa untuk meyakinkan. Jadi hanya kembali kepada publik gitu kan. Makanya terus terang saya berani ngomong begini ya karena itu tadi. Karena ternyata ya kan kita harus berani ngomong keras untuk mengingatkan selalu. Kalau satu-satunya senjata rakyat adalah demonstrasi, maka untuk urusan menolak peraturan polisi nomor 10 ini yang bagi banyak orang disebut sebagai sebuah silent expansion, ekspansi diam-diam terhadap otoritas polisi kemana-mana, itu harus dengan demo. Harus dengan demo, ya kan? Artinya tunjukkan, ya kan, bahwa rakyat yang punya kedaulatan melalui demo. Paling tidak kita sudah sampai pada satu konklusi yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari semuanya. Meskipun sebetulnya solusi itu adalah solusi yang paling apa ya? Yang paling buruk. Yang paling buruk ya, kita dan nggak begitu harusnya. Harusnya betul. Karena kita melihat bahwa persoalan ini kan transparan. Ada pelanggaran yang dilakukan kan oleh institusi negara terhadap keputusan hukum gitu. Harusnya kan nggak perlu begini. Tapi memang mereka tuh seperti kayak ngedablek gitu. Karena kita juga tadi kan kesimpulannya tidak bisa lagi berharap pada DPR. Oh jelas. Pada wakil rakyat yang cuma mewakili kesejahteraan kita. Iya, nggak bisa. Dari awal kita udah lihat. Dari mulai bagaimana mereka memandu RUU polisi udah kelihatan. Oke. Terima kasih Pak Radiasa. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan jauh dari gosip, jauh dari Hasan, sifat-sifat buruk, dan kita cuma menginginkan agar negara ini jauh lebih baik ke depan. Sobat Mandilog, sejarah menunjukkan banyak negara tidak runtuh karena serangan dari luar, tetapi karena ketika hukum kehilangan wibawanya di hadapan aparat sendiri. Pada titik itu, konstitusi tetap ada di atas kertas dan tertulis, tetapi tidak lagi hidup dalam praktik dan keseharian.
Seorang pemikir politik, Hannah Arendt, pernah mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukanlah kekuasaan yang kejam, melainkan kekuasaan yang dianggap normal meski melanggar segala batas. Ketika pelanggaran menjadi kebiasaan, publik berhenti terkejut dan disitulah demokrasi mulai menua sebelum waktunya. Pertanyaan terakhir Madilo kali ini sederhana, tapi mungkin menentukan. Apakah kita sedang membangun negara yang kuat karena hukumnya ditaati, atau negara yang tampak kuat karena aparatnya terlalu percaya diri? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan arah Polri, tetapi masa depan negara hukum, negara ini. Dan sejarah selalu mencatat, negara tidak pernah kalah oleh musuhnya. Ia kalah oleh pembangkangan dari dalam yang dibiarkan. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kang.